Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, saya mau kita semua boleh bersatu teduh, kita mau bersatu teduh, kita sejenak. Bersama kita menaikkan kirim Jumat 18, Allah hadir bagi kita dan tidak memberi berkat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji
Kita masuk dalam pengakuan dosa, kita secara pribadi datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita dalam doa kita di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan hati yang mengaku bahwa kami dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga mengasihi sesama kami manusia, seperti mana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, Tuhan Yesus kami telah membuat kami kepatuhan kami. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, penuhilah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bersama kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Yesus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah Engkau dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dalam nama Yesus. Engkau sungguh baik. Namanya yang indah ya. Selalu kita cintai dan kita agungkan selama-lamanya. Mari kita membuat kita untuk memuji Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan pagi dari bumi. Dan bersama kita menyanyikan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kembali pujian kita ini. Dengan sungguh-sungguh kita mengatakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
ayat pertama hingga ayat yang ke-10 secara berganti-gantian, dan ayat yang terakhir kita bersama. Kita mulai untuk memimpin biduan menurut lagu gitu dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dan dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjauh engkau dalam persembunyian lutut. Aku telah memuji engkau, hai Meribah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Jangan ada di antaramu ilah lain, dan jangan engkau kepada Allah asing. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang mula Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jangan dipersilakan dulu kembali. Pembacaan epistel kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi hari ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari kelas PT Kasayanti.
Dayanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Pertama dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu telah tertera pada warta kita untuk pelayan dan beribadah pada minggu yang akan datang. Dan kita mengingatkan kembali Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan pelayan firman Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Sari Oktarina, pemandu pujian Cici, Daily dan juga Mas Dayanti Gula, pemusik sosial, Baca Pistol Suryani Hareta, Doa Syafaat Bapak M. Tangku Bulon, persembahan Saudari Julina Sega, operator streaming Saudara Marali, operator LCD Saudara Yohanes, persembahan pujian dari kelas meeting Patrick dan juga penyanyi jemaat dari kelas meeting Ibu Putri, mengingatkan untuk setiap pelayan boleh mempersiapkan diri. Selanjutnya hari ini akan diadakan sakramen terjemahan kudus. Mari setiap jemaat boleh mempersiapkan diri dan juga menerima. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantong persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Hari ini minggu pertama dalam bulan Juni, dan marilah kita datang ke rumah Tuhan membawa dan mempersembahkan persembahan persepuluhan kita. Selanjutnya kita melihat untuk jumlah persembahan dan juga kehadiran pada minggu terakhir di bulan Mei dapat dilihat pada warta kita. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi jemaat yang berulang tahun di bulan ini, di bulan Juni 2024, bisa kita lihat pada kata kita. Dan tadi Max Rafael Tangku Bolon dan juga Pendeta James Damanik, serta ulang tahun pernikahan dari Pendeta Erwin Daud dan juga Ibu Evangelis Mafia Daud. Selanjutnya kita lihat pada kelas meeting. Kelas meeting group yang telah tertera pada kita diharapkan untuk setiap grup kelas meeting untuk mulai mengatur jadwal pertemuannya dalam seminggu sekali. Begitu juga telah tertera untuk pokok doa syafaat kita pada waktu kita, boleh kita baca bersama. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi pada hari ini, Ibu, untuk renungan harian serta kehidupan telah diberikan pada ketua jemaat, dan juga untuk program membaca Alkitab telah pada warga kita, bisa kita baca. Selanjutnya dari Panitia Pengalihan Harta Benda, pada pastori sementara yang kita sewa di Jalan Es Parman 1 berakhir pada tanggal 6 Juni 2024, dan agar pendeta dan keluarga bisa tinggal di pastori yang baru, maka pada hari ini setelah ibadah minggu kita akan bergotong royong memindahkan barang-barang pendeta dan keluarga dari pastori di Jalan Es Parman 1 menuju pastori baru yang ada di tempat ini, menghimbau untuk keterlibatan semua jemaat. Selanjutnya untuk 6, Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja, kita bisa lihat bersama. Selanjutnya dari P3I, pemerintahan kelas meeting P3I gabungan pada hari Kamis 13 Juni pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di gereja dengan pemimpin JM Saudari Mas Dayanti Gula dan liturgis Saudari Cici.
Selanjutnya ibadah ketiga kami pada hari Sabtu 8 Juni 2024 di Gereja Pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah dengan pelayan firman Pendeta James Manik dan liturgi Saudara Marali Warulu, pemusik Koberti Saluku, mengimbau untuk kehadiran setiap pengurus dan juga anggota gereja ini. Dan mengingatkan untuk seluruh anggota dan pengurus gereja ini bahwa hari Sabtu setelah persekutuan kita bergotong royong untuk membersihkan gereja. Demikian untuk warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan doa syafaat kita. Begitu mari kita berikan percaya kita. Kita mengatakan bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah kerinduan hati kita dan kesenangan kita. Mari kita membuka hati kita dan bersama dengan pujian ini. Tuhan pembawa menyenangkan. Kita berikan seluruhnya untuk Tuhan. Baik yang kedua, Tuhan serahkan hatimu. Tuhan serahkan hatiku, semua berikan padamu. Uruskan kita terus selalu. Agar aku menyenangkanmu.
Immanuel Banjarmasin. Kami mengucap syukur Engkau menolong bangsa dan negara kami di dalam mengadakan penginjilan, baik di pelosok, di pedalaman, di kota, dan dimanapun berada. Betapa indah kedatangannya memberikan berita firman Tuhan, kabar baik, dan Kau menyertai memberikan keamanan bagi setiap gerejamu, bagi setiap gereja perintisan maupun mitra gereja. Kuasa Tuhan yang menaungi bangsa dan negara kami, baik juga pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai ke setiap RT RW. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, sekaligus GMI wilayah 1, 2 dan pengembangan. Engkau menolong GMI boleh mengalami kemajuan, pertambahan, dan penyertaan Tuhan bagi konta yang akan berlangsung pada bulan Juni. Demikian juga resort kami, terutama visi yang sangat memperhatikan pembangunan di GMI Immanuel Banjarmasin. Kau berkati setiap majelis hamba Tuhan, Pendeta Albert dan segenap pengurus untuk bahu-membahu bekerja sama memajukan gerejamu ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelunasan tahap 2 dan 3 oleh anugerah-Mu, baik resort maupun distrik atau wilayah. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan, Engkau yang menolong untuk dapat dibayar sesuai dengan waktunya. Kami juga memohon Tuhan menolong dalam pelunasan sewa pastori sampai bulan Juni dalam 2 bulan, dan juga biaya pelunasan kenaikan listrik, dan juga Bapa beberapa banyak keperluan untuk pemindahan pastori ke pastori baru ini. Demikian juga dengan pemindahan 3 unit AC dan pemasangan freon. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja kami masih membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pengadaan WC pastori dan juga perbaikan beberapa pintu, atap yang masih bocor. Engkaulah ya Bapa yang menolong panitia di dalam mengadakan perbaikan sana dan sini. Engkau menolong ya Bapa menggerakkan donatur untuk kami boleh dapat mengadakan program PPLBG ini dengan baik. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang bekerja di dalam 2 minggu ini, Yuda di Kalteng dan juga Yoel di Muara Tewe. Kau menolong majelis kami di dalam mengerjakan pelayanan dan ibadah kepada Tuhan. Juga beberapa mahasiswa-mahasiswi yang bekerja sehingga mengalami kesulitan di dalam beribadah. Kami berdoa supaya semuanya boleh mengalami kuasa atas hari Sabat, mengalami kuasa-Mu ya Bapa dalam perjuangan mereka untuk beribadah. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kurang sehat atau yang mengalami sakit pinggang dan osteoporosis Ibu Sarah, juga kesehatan pikiran Reni dan Sinyo, serta mata dari Bapak Pendeta. Tuhan jamah pulihkan sehingga Bapak Pendeta James Damani boleh mengikuti ujian pada tanggal 4 dengan baik, ujian proposal. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa perjalanan dan ujian boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa Bapa untuk mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Unlam Poliban maupun di kampus yang lain. Engkau menolong biaya hidup, Engkau menolong biaya kuliah, Engkau menolong juga dalam pergaulan
dan di tengah-tengah mereka kuliah, mereka pun Tuhan gerakan untuk melayani Tuhan dengan tenaga mudanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, perkasa, dan yang sangat tahu kebutuhan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Padang dalam perjalanan di tengah-tengah keluarga di Sumatera. Kuasa Tuhan juga menolong mereka di dalam nanti perjalanan balik ke Banjarmasin. Engkau sertai, beri kesehatan di dalam nama-Mu. Kami serahkan Bapa doa kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dengan hati yang sujud kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Bila hati terasa berat, sesuatu pasti terjadi saat kita datang dengan sungguh dan melekat pada Tuhan. Hati terasa
terima kasih karena Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti memberkati dan menyertai setiap kami. Sampai dengan hari ini dan saat ini pun kami boleh menikmati dan merasakan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak ingin pulang dengan sia-sia, sebab kami merindukan bukan hanya persekutuan ini, tetapi kami merindukan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang menjadi makanan rohani kami yang penuh dengan gizi ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau menolong kami, seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan dan kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, pikiran kami, dan seluruh panca indera kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami boleh gunakan itu sebagai kekuatan dan kuasa Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, saya sebelum ajak Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan, kita boleh melihat bahwa gereja kita ini makin hari makin ada perubahan. Amin. Ya, makin hari makin ada saja berkat Tuhan yang kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau biasanya Bapak Ibu kalau masuk di dalam gereja itu harus buka geludak-geluduk karena pintunya kayu. Sekarang kalau sudah buka senyap dia ya, karena pintunya sudah kaca dan menggunakan alat dia tutup sendiri. Ya, sudah kurang lebih ruangan di BCA gitu ya. Dan jendela kita juga sudah dipasang dengan stainless. Kita berharap nanti yang satu ini masih belum dikerjakan. Ya, tetapi paling tidak wajah dari gereja ini sudah mulai bertambah manis, bertambah cantik. Tentunya ya, harapan kita bukan fisiknya saja, Amin. tetapi kehidupan rohani orang yang ada di dalamnya yang bertambah-tambah. Ya, ini doa kita semuanya, mimpi kita semuanya, agar supaya Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Banjarmasin boleh terus mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, tentunya untuk mengalami perubahan yang baik dari waktu lepas ke waktu, tidak bisa tidak hanya ada satu cara yang tepat, yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab kita, ada begitu banyak catatan, ada begitu banyak poin-poin yang Tuhan ajarkan dari seluruh sisi kehidupan kita. Tidak hanya berbicara tentang kasih saja, tidak hanya berbicara tentang pengampunan saja, tidak berbicara tentang berkat saja, tapi Tuhan juga berbicara tentang satu perkara yang sudah pernah diucapkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan ucapan ini ada di dalam 10 hukum yang berbunyi, di dalam 10 hukum yang keempat yang berbunyi, kuduskanlah hari Sabat. Ya, kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari Sabat dengan tema Tuhan atas hari Sabat. Mari kita sama-sama membaca Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27, dan dilanjutkan Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, karena kedua bagian ini memiliki sangkut pautnya yang berhubungan dengan hari Sabat. Murid-murid
memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik pulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orangnya menyertai dia kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan juga." Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikan juga kepada orang-orang yang bersamanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, dan mari kita sama-sama renungkan, dan juga tentunya mari kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi satu dengan kepribadian kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, kita melihat di sini ada beberapa figur ya yang ditonjolkan di dalam cerita ini. Figur yang pertama tentunya di sini adalah Tuhan Yesus. Lalu figur yang kedua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan Dia. Lalu figur yang ketiga di sini ada juga orang yang selalu bersama-sama dengan Dia. Tetapi mereka ini bukan orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan dalam melayani. Namun mereka adalah orang-orang yang bersama terus dengan Tuhan dalam rangka mengkritisi, menjatuhkan, menggoyahkan iman para murid-murid dan juga pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka ini adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi ini adalah sekelompok orang di dalam agama Yahudi yang memang orang-orang yang cukup dipandang, punya kelas di dalam strata orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka orang-orang yang selain mengenal Alkitab, mengenal Taurat, mereka juga adalah orang-orang yang cukup dekat dengan pemerintahan, punya power dengan pemerintahan. Sehingga ada kebanyakan orang-orang Israel itu agak segan dengan orang-orang Farisi ini.
Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah Injil, ya, tidak ada satu kebenaran yang mereka tetapkan sebagai kebenaran di dalam semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Selalu saja apa yang Tuhan Yesus lakukan itu salah. Bahkan mereka juga senantiasa membuat ujian-ujian terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan ketika ada orang yang tangannya mati sebelah, mereka tidak mau menjatuhkan Tuhan dulu, tapi menunggu ini apa yang mau dia lakukan. Ya, jadi mereka sudah punya konsep, ya, melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan Tuhan, melakukan kritisi yang bisa menghancurkan pengajaran dan nama besar Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, mereka tidak sadar bahwa setiap kali mereka berpikir saja Tuhan sudah tahu, Yesus sudah tahu, dan itu berulang-ulang. Ini yang mereka tidak sadari, dan inilah orang-orang yang sebenarnya pintar, tapi hatinya bebal. Banyak catatan dalam Alkitab, ketika mereka berpikir saja Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, dan Tuhan nyatakan kebenaran-kebenaran itu di depan mata mereka sebelum mereka berbicara. Nah, kali ini kita melihat ada dua persoalan yang dijadikan bahan kritikan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus, yang pada waktu itu harinya adalah hari Sabat, ya, yang mereka anggap itu adalah sebuah pekerjaan yang dalam tradisi Yahudi tidak dibenarkan. Tetapi sebenarnya ada ukurannya, saudara. Orang-orang Yahudi itu pada hari Sabat boleh jalan, tetapi tidak boleh lebih dari 1 kilometer. Boleh kerja, tetapi tidak lebih dari 1 kilogram. Artinya tidak harus tidak bekerja, selalu bekerja, bisa bekerja. Cuma orang Yahudi ini membuat hukum. Yang mereka lupakan adalah bahwa di hari Sabat itu boleh melakukan segala sesuatu, seperti yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang mana? Yang benar. Sesuatu yang mana? Yang bisa menyelamatkan orang. Ini yang tidak mereka lihat, ini yang tidak mereka pikirkan dan pertimbangkan. Pokoknya kalau orang bekerja, orang melakukan sesuatu itu dianggap melanggar norma-norma atau hukum-hukum Taurat tentang Sabat. Kalau kita perhatikan di sini dua persoalan. Yang pertama, saudara, ketika murid-murid itu memetik gandum atau bulir-bulir gandum pada hari Sabat dalam perjalanan pelayanan Tuhan, mereka yang dikritik bukan murid-muridnya. Seharusnya kan murid-murid yang melakukan itu, murid-murid tahu yang dikritik. Tapi justru orang Farisi ini anak panahnya selalu ke Tuhan Yesus, karena itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan ini, tetapi yang melakukan ini adalah murid-murid. Tapi yang kena getahnya Tuhan Yesus, karena memang sengaja dan selalu begitu terus. Mereka selalu dan sengaja untuk menyenter atau memanah. Nah, ini mungkin sebagian kita ada yang belum tahu kenapa murid-murid ya, yang kemampuannya memang nelayan, cari ikan, kemampuan bertaninya itu kurang sekali. Nah, ketika mereka tinggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka nggak punya apa-apa lagi, nggak punya duit, nggak punya modal lagi. Dan untuk itu saudara bisa tahu bahwa ketika mereka tidak punya apa-apa lagi, mereka mengalami kesulitan untuk makan. Dalam satu penafsiran yang ditulis oleh seorang penafsir, seorang teolog, mengatakan bahwa waktu mereka dalam kondisi tertentu, tidak punya uang, tidak punya modal untuk beli makanan, sampai kemudian pilihan terakhir mereka adalah makan dari bulir-bulir gandum. Mungkin saudara banyak juga yang pernah punya kebun atau sawah ya.
Saya juga pernah punya sawah. Saya juga ingat sekali ketika panen itu kami tidak punya mesin untuk giling padi. Biasanya kami ambil, gigit, dikupas kulitnya, walaupun banyak bulu-bulunya kita makan. Ya. Demikian juga waktu panen kacang kedelai, mentah-mentah kami kupas makan, nggak lapar. Saya ketika merenungkan cerita ini, saya bayangkan bahwa murid-murid kalau sampai memetik bulir-bulir itu mereka sudah sangat lapar. Kalau mungkin ada uang di tangan mereka, tidak cukup untuk sekian orang. Kalau mungkin ada uang di tangan mereka, mungkin tidak ada yang jualan. Sehingga mereka harus mengantisipasi rasa laparnya dengan cara apa? Petik bulir-bulir gandum, dan itu jadi makanan mereka untuk memberikan mereka kekuatan di dalam perjalanan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Orang Farisi tidak mau tahu dengan ini. Mereka tidak peduli dengan ini. Urusan lapar, urusan gak punya uang, urusan kamulah. Tapi urusan saya adalah menegakkan syariah Yahudi saya. Hari Sabat gak boleh kerja, karena itu dianggap kerja. Ketika makan pun juga apakah itu bukan kerja? Kan kerja ya. Waktu saudara sendok lalu angkat, masukkan, punya, itu juga kerja. Tapi tidak diperhitungkan, tidak dipakai sebagai alat ukur oleh orang-orang Farisi ini untuk mengatakan bahwa mereka melanggar hari Sabat. Dengan kata lain, ketika mereka melihat murid-murid di dalam keadaan lapar sampai makan makanan yang seperti ini, tega sekali. Mereka orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, hanya karena patron yang sudah mereka kenal sedemikian lama, bahwa hari Sabat tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lalu mereka mengabaikan rasa lapar dan penderitaan orang lain. Dan ini kejam, saudara. Ini sangat kejam. Demikian juga dengan bagian yang lain di dalam pasal yang ketiga ayat 1-6. Ketika mereka berhadapan dengan orang yang sangat membutuhkan kekuatan baru, sangat membutuhkan kesembuhan, begitu tega sekali mereka melihat dan mempersiapkan diri untuk menyerang Tuhan Yesus. Kalau dia disembuhkan pada hari itu juga, dia dianggap melanggar. Apanya yang melanggar? Tak ada. Kan Tuhan tidak mungkin kayak itu, siapa namanya, yang jual obat minyak dayak itu, Bu, siapa? Yang terkenal itu, sampai kemana-mana katanya itu ya. Bahkan Jokowi juga sampai memberikan apresiasi. Itu siapa namanya, Ibu Ida ya, Ida Dayak itu ya. Iya. Acil Oda atau Acil Ida itu ya. Itu dia kan urutnya wah keras sekali. Dia sampai ada yang saya lihat satu YouTube-nya itu, wah sampai dia loncat-loncat. Nanti setelah itu dia mulai joget lagi, pijit lagi, joget lagi, pijit lagi, sampai sembuh. Nah Tuhan Yesus tidak begitu. Dalam demonstrasinya dia tidak begitu. Dia bukan dukun, dia Tuhan. Dia cuma ngomong sembuhkan, ulurkan tanganmu, sembuh. Ketika orang itu mengulurkan tanganmu, sembuh. Kan tidak kerja ini. Hukum apa yang dilanggar? Tidak ada. Tapi sebelum Tuhan Yesus melakukan, di otaknya orang Farisi ini sudah ada rasa untuk menjatuhkan Tuhan. Dia tuh, ntar kalau dia sembuhkan orang ini, dia udah langgar nih hari Sabat. Tuhan cuma bilang, ulurkan tangan. Apa salahnya? Cuma ngomong saja. Tidak mengeluarkan energi yang berlebihan, yang melewati batas-batas hukum Yahudi. Kan? Tapi coba dulu perhatikan, orang ini butuh hidupnya. Orang ini butuh kesembuhan. Orang ini butuh kerja.
Orang ini membutuh berkarya untuk kembali menghidupkan keluarganya. Orang yang perlu dikasihani, tetapi orang Farisi tidak peduli. Tidak ada urusan dengan tanganmu yang lumpuh, tidak ada urusan. Iya. Orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang-orang Farisi, sehingga mereka mengabaikan bahwa pada hari itu sebenarnya harus ada orang yang mengalami perubahan. Kalau tadi dia sakit, dia sembuh, puji Tuhan, semua senang, semua bersuka cita. Kalau tadi dia tidak bisa melakukan segala sesuatu dan nanti besok dia bisa melakukan segala sesuatu, itu luar biasa. Kontribusinya terhadap keluarganya, terhadap masyarakat luar biasa. Tapi orang Farisi tidak berpikir seperti itu. Cara berpikirnya itu sudah sangat jahat dan tidak pernah mau peduli dengan orang yang susah, orang yang mengalami penderitaan seperti itu. Orang yang mengalami sakit penyakit dia nggak mau tahu. Orang yang lapar dia nggak mau tahu. Karena apa? Karena mereka adalah kelompok-kelompok orang yang mengalami kemunafikan agama. Firman Tuhan itu hanya dijadikan sebagai alat pembenaran diri. Firman Tuhan itu adalah sarana untuk menyalahkan orang lain. Firman Tuhan itu hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena di saat yang sama mereka justru melakukan pelanggaran terhadap tradisi dan hukum Taurat. Seharusnya mereka menolong orang lain, menolong orang yang lapar, menolong orang yang sakit. Tapi saudara coba perhatikan, dia pakai kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan sesaat saja dalam menghancurkan orang lain, yaitu Tuhan Yesus. Mereka sendiri melanggar ketentuan agama mereka. Sabat itu seharusnya adalah satu hari yang bisa dipakai untuk berbuat baik bagi sesamanya. Makanya Tuhan Yesus ketika lemparkan pertanyaan, mana lebih baik, berbuat baik atau tidak? Mana lebih baik, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, saudara perhatikan di sini, orang yang mengalami kemunafikan agama nggak bisa jawab. Ya, mereka diam saja. Itu tandanya mereka mengalami kekalahan. Apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka ingin lakukan terhadap Tuhan Yesus, nggak ada celah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, mereka melakukan segala sesuatu itu dengan dasar firman Tuhan yang disalahartikan. Mereka menggunakan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saudara, mereka menggunakan ajaran Tuhan yang disesatkan. Orang itu harus berada di bawah hukum Taurat, harus mengikuti apa yang digariskan di dalam hukum Yahudi yang sudah dibuat begitu banyak sekali tentang peraturan-peraturan hukum Taurat. Padahal seharusnya, saudara, hari Sabat itu untuk manusia seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, maka jadilah seperti orang-orang Farisi ini yang dikendalikan oleh hari Sabat. Dan kalau kita perhatikan, saudara, dalam peraturan-peraturan Yahudi yang saya tadi sampaikan, itu mereka buatnya detail sekali. Dari 10 hukum itu nanti banyak lagi aturan-aturannya. Dan itu yang buat mereka, bukan dari Tuhan. Demikian juga tentang hari Sabat. Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Spesialkan hari Sabat. Tapi mereka bikin lagi detil-detilnya. Nggak boleh jalan lebih dari 1 kilo, nggak boleh ngangkat barang lebih dari 1 kilo dan sebagainya. Itu buatan mereka untuk menjerat diri mereka sendiri. Karena pada hakikatnya mereka sendiri pun tidak bisa mengikuti peraturan itu. Kan lucu ya, buat sendiri tapi nggak bisa mengikutinya. Ya,
Kalau dalam konteks pekerjaannya Pak Tampu, ya, banyak orang atau negara yang membuat hukum, tapi mereka sendiri yang melanggar hukum. Orang-orang Farisi membuat hukum, tapi mereka sendiri juga yang melanggar hukum itu sendiri. Hari Sabat disediakan untuk manusia. Kalau kita lihat dalam catatan kitab Kejadian pasal 1, ya, dan seterusnya, semua yang diciptakan oleh Allah itu diberikan kepada manusia. Makanya kenapa tidak manusia dulu yang dibuat, manusia terakhir dulu yang diciptakan. Yang lain-lain dibuat dahulu, setelah itu manusia, dan kemudian Allah memberikan wewenang, hak yang luar biasa yang tidak terbatas kepada manusia, kuasai semua. Dan tentunya hari Sabat itu ada di dalam tangan dan wewenang manusia. Dan kuncinya di dalam ayatnya yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu juga di atas hari Sabat. Yesus ada di atas hari Sabat. Dia mau menyembuhkan orang atau tidak, itu urusannya dia. Dia membiarkan murid-muridnya memetik gandum, bulir-bulir gandum, itu urusannya dia. Bukan urusanmu, hai orang-orang Farisi. Dia mau melakukan perjalanan penginjilannya untuk memberitakan kabar baik ke seluruh tempat, itu urusannya dia. Kenapa? Karena dia di atas hari Sabat. Dia yang mengatur hari Sabat. Dia yang mengisi hari Sabat dengan kebaikan-kebaikan. Bukan dengan hal-hal lain. Bukan dengan mimpi-mimpi yang tidak ada kenyataan. Bukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Tapi semua yang dia lakukan di hari Sabat pun itu berguna, bermanfaat. Dan tentunya puncaknya adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, belajar dari fakta kesalahan orang-orang Farisi, kita harus juga belajar sesuatu. Kita bisa memetik pelajaran penting yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, bahwa kalau Tuhan memberikan kita banyak perkara termasuk hari Sabat, maka kita gunakan hari Sabat ini sebagai hari untuk bisa berbuat baik, hari untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, hari untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kalau hari Sabat bagi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang dulunya hari Sabtu, dan kemudian berpindah sekarang di hari Minggu, hari pertama ini, itu bukan kebetulan, itu bukan diada-adakan, tetapi hari ini ditetapkan sebagai hari Sabat kita orang Kristen hari ini, dikarenakan pada hari ini Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Amin. Ini hari kemenangan. Dan di hari kemenangan tentunya kita semua harus menggunakan hari ini sebagai hari yang penuh dengan sukacita. Di hari kemenangan ini tentunya kita harus menggunakannya untuk kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan diri kita sendiri. Di hari Sabat seperti ini, satu pelajaran penting yang kita boleh petik dari apa yang dilakukan orang Yahudi, pikiran hati itu harus bersih. Jangan pikiran hati itu seperti orang Farisi, ya, dikit-dikit sudah menafsirkan sesuatu, memikirkan sesuatu tentang kesalahan orang lain. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan untuk kita beristirahat. Hari ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita berkarya untuk kebaikan orang lain. Makanya mengapa dunia, ya, secara aklamasi memberikan satu keistimewaan kepada hari kita, hari Minggu, supaya ini hari merah istirahat. Tapi banyak orang yang menghargai hari Minggu. Banyak orang tidak mau menggunakan hari Sabat ini untuk memuliakan Tuhan. Ya,
lebih fokus untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kalau bisa ini hari tidur sebanyak-banyaknya, ya bila perlu bangunnya sore. Nah setelah terus nanti besoknya mau kerja bantal dijemur, karena kemarin minggu beliur semua gitu ya, sehingga becek semua bantalnya. Ya, nggak boleh itu. Hari Sabat untuk kita, bagi kita. Karena Tuhan ada di atas hari Sabat, maka kita pun harus ada di bawahnya Tuhan, melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Di hari Sabat dia melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan manusia, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kiranya kita boleh belajar dari cerita ini, peristiwa ini dan sejarah ini, agar supaya kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita boleh menetapkan kita untuk belajar menggunakan hari Sabat kita, hari Minggu ini untuk bersekutu, untuk ibadah, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Ya, kalau tadi ada penyampaian dari MC bahwa sebentar ini kita akan kerja bakti. Jangan berpikiran seperti orang Farisi, nggak boleh angkat yang 5 kilo itu ya. Nanti angkat Pak Jin punya buku-buku itu mungkin 200 kilo itu ya. Belum lagi angkat barang-barang yang lain, itu kiloan semua, itu nggak boleh dalam tradisi Yahudi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, kita mau menyelamatkan Pak Jin dan kita semuanya. Nah kalau lewat tanggal 6 bayar lagi nanti Pak ya, 1 juta sekian. Jadi lebih baik cepat kita selesaikan, dan itu sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan terbaik kami pada pagi ini boleh merenungkan kembali firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar supaya kami menggunakan waktu hari peristirahatan ini, hari kemenangan yang sudah Tuhan berikan untuk kami rayakan dengan sukacita, dan melakukan segala sesuatu yang terbaik, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kami ya Tuhan. Tolong kami agar supaya kami menggunakan waktu Sabat kami beribadah dengan jujur, beribadah dengan tulus, dan beribadah dengan rutin ya Tuhan. Agar supaya di dalam pertemuan dan ibadah ini kami boleh menemukan dan mendapatkan banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan melalui mimbar dan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari jemaat mempersiapkan diri. Dan selama perjamuan mohon tidak keluar masuk. Dan jika masih ada yang mau ke toilet, sekarang waktunya. Nanti pada saat kita perjamuan harap kita tidak keluar masuk. Kita naikkan pujian kita pada kaki salib. Salib.
dosa-dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan setia dalam hidupmu serta menuruti hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berlutut. Bapak Ibu silakan duduk dianggap. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan segala hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanlah kami ya Bapa yang berkasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seseorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban perdamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu, Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan, serta berkata, kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah. Penuhlah surga dan bumi bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarkanlah kami, ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia, yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur, pecahkannya, serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Rahmat, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkau ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita, dan Tuhan Yesus mengundang kita satu hidangan dengan Tuhan. Jemaat yang akan menerima diundang untuk berdiri. Kami undang satu majelis dan hamba Tuhan untuk mengedarkan. Berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau, ambillah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah,
jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat jawab. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambillah dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Ambillah dan minumlah. Kita bersatu terus sejenak. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh yang dapat dianugerahkan pengampunan dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesensaraannya demi pengorbanan dan kematian Yesus Kristus yang damai tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami padamu menjadi satu kurban yang berharga, suci dan yang kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari khusus untuk perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami, kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukan karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia yang serta Dia di dalam persekutuan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, Ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Raja di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ya Tuhan, domba Allah, anak Bapa yang menghapus dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami
yang duduk di sebelah, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja yang Kristus, Engkau saja Roh Kudus yang Maha Tinggi. Kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita dengan ketiga yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bersama kita sambil mengiringi jalannya persembahan, kita mengirim jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku
baik persembahan untuk kas gereja dan juga persembahan untuk persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Secara khusus saudara kami yang datang ke rumah-Mu membawa persepuluhan mereka, berkatilah yang ada yang sisa di mereka, sehingga meteraikan apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada mereka berkecukupan dan tidak berkekurangan. Kami naikkan syukur kami karena anugerah dan pertolongan Tuhan kepada setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami bersyukur bahwa hari ini di awal bulan ini kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Bapa, terima kasih, berkati kesehatan dan semua aktivitas, pekerjaan, usaha, dan dari semua karya jemaat-Mu sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, karena kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang abadi, dan kasih yang telah diwujudkan dengan pengorbanan yang luar biasa dari Allah Bapa, Allahnya Putra, dan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu dan silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Saudara,